Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 11, Stiva C018 akan mereview film yang membahas mengenai kasus epilepsi dan bagaimana terapi farmakologinya. Kasus ini diangkat dari drama Jepang yang berjudul Unsung Cinderella Minori The Hospital Pharmacist episode 11. Sebelum itu, mari kita simak kasus pada cuplikan berikut. Hai, Aoi desu. Midori, 35週目の崎坂千歳さんが倒れてお腹を打ったみたい。今お母さんが連れてきた。先生、赤ちゃん。裁判も千歳さん、すいません。抗てんかん薬の方は。もちろんちゃんと飲んでましたよ。そうよね。千田さん、葵さん、リトドリンジを処方しておくのでお願いします。わかりました。てんかんの起用がある35週目の初産婦崎坂千歳さん。 Pada cuplikan tersebut dapat dilihat di mana Ibu Saki Saka Chitosa yang sedang mengandung 35 minggu dilarikan ke rumah sakit akibat kehilangan kesadarannya di rumah dan didiagnosa menderita epilepsi. これからもそれぞれの未来が続いていく。 Apa itu epilepsi? Epilepsi merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan munculnya kejang berulang 2 kali atau lebih yang kejadian tiap kejangnya berjarak lebih dari 24 jam. Tipe bangkitan epilepsi dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, bangkitan parsial atau fokala, yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bangkitan parsial sederhana atau kesadaran tetap baik. Yang kedua, bangkitan parsial kompleks atau kesadaran menurun. Dan yang ketiga, bangkitan parsial yang menjadi umum. Selanjutnya, tipe bangkitan yang kedua yaitu bangkitan umum, di mana terbagi menjadi 6. Yang pertama, lena atau absence. Yang kedua, miokronik. Yang ketiga, tonik. Yang keempat, atonik. Yang kelima, klonik. Dan yang keenam, tonik-klonik. Bangkitan absence adalah bangkitan umum yang memiliki gejala yang sangat berbeda dengan persepsi umum mengenai bangkitan epilepsi. Bangkitan tersebut secara neurofisiologis dan farmakologis sangat unik dan terapinya membutuhkan perhatian khusus. Bangkitan absence umumnya didefinisikan sebagai hilangnya kesadaran tiba-tiba dan kembalinya kesadaran juga tiba-tiba yang berhubungan dengan aktivitas gelombang paku ombak bilateral sinkron pada pemeriksaan EEG. Bangkitan absence biasanya timbul pada anak-anak yang berusia antara 4-8 tahun. Pada waktu kesadaran hilang, tonus otot skeletal tidak hilang sehingga penderita tidak terjatuh. Patofisiologi. Neuron memiliki potensial membran karena adanya perbedaan muatan ion-ion yang terdapat di dalam dan di luar neuron. Perbedaan jumlah muatan ion-ion ini menimbulkan polarisasi pada membran dengan bagian intraneuron yang lebih negatif. Sinyal akan masuk melalui sinapsis yang bersifat eksitasi, menyebabkan depolarisasi membran yang berlangsung singkat. Kemudian terjadi inhibisi yang menyebabkan hiperpolarisasi membran. Kejang terjadi akibat ketidakseimbangan antara eksitasi dan inhibisi.
Misalnya, eksitasi yang berlebihan atau berkurangnya inhibisi. Hal ini menyebabkan sinkronisasi abnormal pada aktivitas listrik di neuron, di mana manifestasi setiap kejang berbeda tergantung dari lokasi asal dan struktur otak yang melepas muatan. Bila terdapat lesi pada neuron di otak, muncul beberapa fenomena, yaitu yang pertama, instabilitas membran sel saraf, sehingga sel lebih mudah mengalami pengaktifan. Yang kedua, neuron-neuron hipersensitif dengan ambang untuk melepas muatan menurun, dan apabila terpicu akan melepaskan muatan secara berlebihan. Yang ketiga, kelainan polarisasi yang disebabkan oleh kelainan asetilkolin atau defisiensi asam gamma aminobutirat atau GABA. Yang keempat, ketidakseimbangan ion yang mengubah keseimbangan asam dan basa atau elektrolit, mengganggu homeostasis kimiawi neuron sehingga menjadi kelainan pada depolarisasi neuron. Gangguan keseimbangan ini menyebabkan peningkatan berlebihan neurotransmitter eksitatorik atau deplesi neurotransmitter inhibitorik. Terapi utama epilepsi adalah dengan obat anti-epilepsi. Pemberian obat anti-epilepsi ini bertujuan untuk mengontrol bangkitan epilepsi. Mekanisme kerja obat anti-epilepsi dapat dikategorikan dalam 4 kelompok utama, yaitu yang pertama, modulasi voltage gate ion channel termasuk natrium, kalsium, dan kalium. Yang kedua, peningkatan inhibisi GABA melalui efek pada reseptor GABA adrenergic transporter GAT1 GABA atau GABA transaminase. Yang ketiga, modulasi langsung terhadap pelepasan sinaptik seperti protein sinapsid vesikula 2A dan alfa 2 gamma. Yang keempat, inhibisi sinap eksitasi melalui reseptor glutamat ionotropik termasuk reseptor AMPA. Obat-obat lini pertama untuk epilepsi antara lain karbamazepin, yaitu untuk kejang tonik-klonik, kejang vokal, dan kejang pada ibu hamil. Yang kedua, valproat untuk kejang vokal, tonik-klonik, dan absans. Yang ketiga, fenobarbital dan phenytoin untuk kejang tonik-klonik. Sedangkan untuk obat anti-epilepsi lini kedua adalah lamotrigin, levetiracetam, clobazam, dan topiramat. Pemilihan obat anti-epilepsi didasarkan atas jenis bangkitan epilepsi. Mekanisme kerja dari asam valproat adalah penghambatan kanal kalsium tipe T di sirkuit talamokortikal. Hambatan ini meningkat saat depolarisasi dan bila kanal kalsium tipe T terinaktivasi. Jadi obat ini memiliki kekhususan pada patologi sirkuit talamokortikal, di mana terjadi depolarisasi neuronal dan inaktivasi kanal kalsium tipe T. Efek samping dari asam valproat adalah pendarahan, memar, hiperamonemia, mual, muntah, peningkatan nafsu makan, trombositopenia, anemia, penekanan sumsum tulang, pankreatitis, iritasi gastrointestinal. Pada ibu hamil, asam valproat juga dapat menyebabkan bayi prematur. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait materi epilepsi. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.